Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Dokter Gigi dan masih dengan saya Dokter Gigi Agung Haji Wijaya dan tentu saja masih tentang gigi. Kali ini saya ingin berbagi informasi tentang apa sih yang perlu Anda perhatikan saat Anda berkunjung ke dokter gigi. Jadi ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan tuh biar pelayanannya itu berjalan dengan baik, enak ya dan lebih lebih lancar gitu. Saya belum pernah sih membaca teori tentang ini. Tapi ya ini saya rangkum dari pengalaman-pengalaman saya aja. Jadi saya perhatikan dan kayaknya hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pasien tuh ini gitu. Ya, oke, perhatikan ya. Nah, untuk yang pertama, kalau Anda periksa ke dokter gigi dan Anda tidak sendirian, mungkin bersama suami atau bersama orang tua, nah itu silakan diajak masuk ke ruang dokternya. Jadi nah, kadang ada tuh pasien masuk sendirian, lalu dia konsultasi, dia menjelaskan keluhannya begini-begini, lalu dokter menjelaskan solusinya begini-begini, biayanya sekian. Nah, terus dia, "Dok, sebentar ya, saya mau rundingan dulu sama suami saya." Baru dipanggillah suaminya, lalu masuk dan suaminya nanya, "Gimana dokter?" Akhirnya dokter menjelaskan lagi. Nah, mungkin akan lebih enak, akan lebih lancar dan lebih cepat kalau sejak awal suaminya diajak masuk aja. Kalau memang nantinya itu mau perlu diajak komunikasi atau diskusi atau rembukan. Ya, jadi sejak awal diajak masuk aja, jangan satu-satu gitu, biar dokternya juga nggak capek kan menjelaskan panjang lebar, lama, lalu dia ngajak suaminya menjelaskan lagi dari awal lagi. Ya gimana ya? Jadi lebih enak kalau dari awal itu diajak aja, ya. Apalagi kalau terkait biaya, biasanya perlu rundingan dulu kan, karena pelayanan gigi kan nggak murah kan, maksudnya ada yang mahal ya, seperti gigi palsu, pemasangan perawatan ortodonsi atau behel ya, atau perawatan-perawatan yang rumit lainnya, itu kan biayanya mahal, jutaan. Kadang perlu diskusi dengan keluarga. Jadi lebih baik sejak awal diajak masuk, biar bisa mengikuti penjelasan dari awal, begitu. Nah, pada saat berkonsultasi dengan dokter, nanti dokter biasanya menjelaskan kan, jadi dari penyebabnya apa ya, jadi yang Anda alami itu penyebabnya apa, lalu nanti cara mengatasinya bagaimana, efek sampingnya bagaimana, atau mungkin pilihan ya, pilihan solusi ya. Jadi ya, kalau kalau dilakukan dengan cara ini bagaimana, efek sampingnya bagaimana, biayanya berapa. Nah, kadang dijelaskan panjang lebar tuh. Nah, itu jangan dipotong. Kalau ada sesuatu yang tidak ngerti mungkin boleh nanyakan, "Dok, maaf, ini maksudnya apa?" Itu nggak apa-apa. Jadi supaya Anda pun juga bisa mengikuti ya. Kalau Anda ada yang nggak ngerti diem aja ya nanti juga sampai akhir nggak ngerti maksudnya ya repot juga, dokternya harus ngulangi lagi dengan menjelaskan bagian mana yang Anda nggak ngerti. Nah, jadi kalau ada bagian yang nggak ngerti nggak apa-apa, ditanyakan, "Dok, maaf ini maksudnya gimana?" Nah, tapi jangan memotong yang sifatnya arahnya menyimpang. Jadi dijelaskan apa, dipotong, ditanyain hal lain. Jadi dengarkan dulu aja. Jadi kalau dijelaskan, ini kan penting ya. Penjelasan medis itu kadang pasien nggak ngerti bener, tahu-tahu menyetujui. Nah, dampaknya bagaimana, dia nggak mau mendengarkan. Sebenarnya sudah dijelaskan, tapi kadang nggak mau memperhatikan. Akhirnya, "Loh dok, kok gini dok?" Nah, ya ini perlu diperhatikan ya. Jadi pada saat dokter menjelaskan, itu perlu diperhatikan ya. Jadi tindakan medis yang akan dilakukan itu seperti apa, ya harganya, biayanya itu berapa, itu silakan diperhatikan dengan baik ya, gitu. Nah, pada saat Anda mulai dilakukan pemeriksaan di kursi gigi, ya, Anda tidak perlu takut yang berlebihan. Ya memang sih kursi gigi ya bentuknya seperti itu, banyak alat-alatnya, ada selang-selangnya, ada burnya, dan orang kalau nggak pernah lihat itu mungkin bakalan ngeri ya, apalagi yang baru pertama kali ke dokter gigi, ya. Nah, jadi nggak perlu takut yang berlebihan ya, santai aja. Alat-alat itu wajar kok, ada di situ wajar, jadi nggak aneh dan nggak perlu ditakuti. Dan semua itu penggunaannya sesuai dengan indikasi dan tidak menyakitkan. Banyak orang khawatir, wah takut nanti diginikan sakit, diginikan sakit. Tenang aja, itu bukan untuk menyakiti ya, bukan untuk menyakiti. Mana ada dokter pengen menyakiti pasiennya. Jadi seperti bor apa itu untuk ngebor gigi pada saat penempelan itu nggak akan sakit, ya.
Kalaupun nanti ada rasa ngilu, rasa sakit yang mungkin eh, kurang nyaman, kalau itu masih ringan-ringan, santai aja. Kalau misalnya ada yang sakit banget, tinggal bilang aja ke dokternya, dok maaf dok ini agak sakit dok. Nah jadi santai aja dan komunikasi dengan baik dengan dokternya. Jadi nggak usah takut yang berlebihan gitu ya. Nah pada saat duduk di kursi gigi itu usahakan duduknya tegak. Artinya posisi duduknya itu di sandaran itu dengan enak, jadi bukan melorot gitu, bukan bukan melorot kayak orang layah-layah nonton TV itu bukan. Jadi duduknya sesuai dengan posisi kursinya ya, bokongnya mepet ke belakang, mepet ke sandaran, dan kepalanya pun juga nyandarnya juga lurus, bukan miring gini ya. Jadi sandaran itu kan tengahnya cekung ya, sandaran kursi gigi itu kan tengahnya cekung. Nah itu kepala nyandarnya di tengahnya itu, bukan di pinggirnya. Mungkin sih emang lebih nyaman kalau agak ke pinggirnya, jadi agak nongol gitu kepalanya. Kalau di tengah itu agak menengadah gini. Tapi memang dibuat seperti itu supaya pengerjaannya nanti lebih ergonomis gitu. Jadi pada saat Anda mencari posisi yang menurut Anda enak untuk layah-layah, ya mungkin posisi itu nggak akan enak untuk dikerjakan ini perawatannya. Jadi dokter akan kesulitan gitu. Jadi posisikan tubuh Anda yang sesuai dengan kemauan dokternya, bukan kemauan pasien. Lucu lagi kadang ini pasien, dok ini sandarannya kurang kurang ke belakang dok. Loh ini bukan untuk kenyamanan pasien. Ya memang si pasien dibuat nyaman duduk di situ, tapi posisi-posisi ini ya, tinggi rendahnya, sandarannya tegak, rebah itu sesuai dengan kebutuhan dokternya ya. Jadi ikuti saja dan posisikan senyaman mungkin dengan posisi yang dikehendaki dokter tadi ya, dan posisi kepala di tengah. Dan untuk ibu-ibu jangan pakai ini ya, penjepit rambut. Penjepit rambut yang ada di belakang atau mungkin rambut diikat mentol di belakang gitu. Itu juga sangat mengganggu. Kalau ada jepitannya di belakang atau ikat rambut di belakang, itu Anda akan nyandarnya itu nggak bisa gini, jadi agak keganjel gitu. Nah, buat ibu-ibu yang suka pakai penjepit rambut atau ikat rambut di belakang, itu sebaiknya pada saat ke dokter gigi jangan dipakai ya, jadi biarkan rambut terurai ke bawah atau kalau mau diikat agak ke bawah aja. Jadi biar tidak mengganggu pada saat Anda bersandar di kursi gigi. Nah untuk ibu-ibu yang suka pakai lipstick nih ya, jadi pewarna bibir itu kadang ada yang ini lengket ke kaca mulutnya. Jadi pada saat dokter memeriksa itu kan pakai kaca mulut tuh, itu kan untuk narik bibir juga. Nah itu kadang lipsticknya itu nempel di kaca mulut tadi atau nempel di alat-alat yang lain, dan ini sangat mengganggu. Karena kaca mulut itu kan sesekali untuk menarik bibir, sesekali untuk melihat gigi. Jadi kacanya tadi, kaca cerminnya tadi itu kalau ketempelan lipstick itu kan jadi nggak bisa dipakai ngelihat kan. Jadi masih harus membersihkan. Jadi gitu lagi, kotor lagi, membersihkan lagi. Jadi bikin ribet dokternya. Jadi kalau bisa jangan pakai lipstick. Lalu pada saat Anda berkumur ya usahakan meludahnya itu nggak terlalu kencang. Ya biar airnya tuh nggak muncrat kemana-mana. Jadi agak dekat aja dengan lubang tempatnya berkumur, lalu berkumurnya agak menunduk pelan aja. Kadang pasien agak jauh gini, ceprut gitu, wah muncrat kemana-mana tuh, kasihan ya. Jadi ruang prakteknya dokter kocar-kacir kena kotoran, kadang ada darahnya juga muncrat kemana-mana, waduh. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Jadi meludahnya itu agak nunduk ke tempat meludah, lalu meludahnya pelan-pelan. Nah, pada saat selama perawatan di kursi gigi tadi, usahakan fokus dengan apa yang diinstruksikan dokternya. Misalnya, mari buka mulut, mari noleh kanan, mari menggigit, menggigit. Jadi kadang kita menemui pasien diberi instruksi apa, dia nggak connect gitu. Mari buka mulut, diem aja. Mari noleh kanan, noleh ke kiri malah. Nah, ini gimana? Jadi fokus lah. Jadi perhatikan ya, nggak usah tegang, santai aja, relax, tapi mendengarkan gitu loh, mendengarkan apa yang dikatakan dokter dan ikuti instruksinya itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini bertujuan untuk supaya perawatan yang dilakukan itu bisa lebih enak, lebih lancar, dan otomatis hasilnya pun juga insya Allah juga akan lebih baik ya. Pada saat dokter disibukkan dengan kesulitan-kesulitan kasusnya, ditambahi dengan pasien yang ribet ya, yang nggak mudah diatur, itu gimana kita mau mengharapkan hasil yang maksimal gitu loh.
Jadi berikan situasi yang kondusif, yang enak, sesuai dengan instruksi dokter, biar dokter giginya bisa full konsentrasi mengerjakan kasus yang dia tangani, begitu. Oke, demikian informasi yang saya bagikan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.